Gugatan tanpa mencantumkan pasal itu sah atau tidak? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya sering disalahpahami. Dalam praktik perdata, banyak yang mengira gugatan harus penuh pasal agar dianggap sah. Padahal, kalau kita bicara hukum acara, yang dinilai pertama kali bukan pasalnya, tetapi konstruksi dalil dan peristiwa hukumnya. Namun disinilah jebakannya. Gugatan tanpa pasal bisa saja diterima, tetapi belum tentu aman. Karena ketika dalil tidak tajam atau fakta hukumnya rapuh, gugatan menjadi mudah dipatahkan meskipun secara formal terlihat sah. Secara prinsip, hakim tidak terikat pada pencantuman pasal secara kaku. Hakim menilai peristiwa hukum, lalu menerapkan hukumnya. Tetapi bagi pengacara, tidak mencantumkan pasal berarti Anda menyerahkan kendali framing hukum sepenuhnya ke penilaian majelis. Dan itu bukan selalu strategi yang aman. Masalah menjadi lebih serius ketika gugatan bertumpu pada dokumen, surat kuasa, perjanjian, akta, atau tanda tangan yang dipersoalkan. Jika konstruksi gugatan sudah lemah, lalu keaslian dokumennya juga bermasalah, posisi hukum bisa runtuh dari dua arah sekaligus. Di titik inilah pengacara perlu berpikir strategis. Keaslian tanda tangan, misalnya, sering dianggap detail teknis. Padahal, justru itulah titik paling rawan dalam banyak perkara. Jadi, gugatan tanpa pasal bisa sah, tetapi belum tentu bijak. Karena perkara tidak hanya dimenangkan di atas kertas, melainkan dari ketepatan membaca risiko sejak awal. Jika Anda pengacara dan ingin memahami bagaimana detail-detail kecil, termasuk keaslian tanda tangan, bisa menentukan kuat atau rapuhnya sebuah perkara, diskusi hukum ini wajib Anda ikuti. Diskusi ini gratis dan dirancang untuk pengacara yang ingin menyusun strategi dengan lebih presisi. Daftar sekarang, kuota terbatas.